Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menebar ancaman penggunaan senjata nuklir dalam perang di Ukraina. Mantan perwira dinas intelijen Uni Soviet atau KGB itu memerintahkan pergerakan parsial pasukan cadangan menuju medan tempur Ukraina. Dilansir Viva Militer dari Politico, Putin menyampaikan pidato terbarunya pada Rabu 21 September 2022. Perang nomor 1 negeri beruang merah ini secara resmi mengumumkan mobilisasi parsial atau sebagian pasukan cadangan. Pengerahan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia (VSRF) ke Ukraina diyakini oleh Amerika Serikat dan negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO juga diiringi dengan ancaman senjata nuklir Rusia. Sebab dalam pernyataannya, Putin menegaskan akan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk melindungi rakyat dan kedaulatan publik Federasi Rusia. Selain itu, Putin juga memastikan akan melakukan apapun untuk melindungi negara-negara sekutunya. Untuk membela Rusia dan rakyat kami pasti akan menggunakan semua sumber daya yang kami miliki. Ini bukan gertakan. Rusia akan melakukan segalanya untuk menyediakan lingkungan yang aman. Peringatan Putin itu disampaikan saat dua wilayah separatis Ukraina, Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk menyatakan siap menggelar referendum untuk bergabung ke dalam kedaulatan Rusia. Ancaman bom nuklir Putin bikin Jenderal Amerika ngamuk. Perintah pengerahan ratusan ribu pasukan cadangan militer Rusia yang dikumandangkan Presiden Vladimir Putin mendapat kecaman keras dari Amerika Serikat sebab dalam pidatonya Putin juga mengancam akan menjatuhkan senjata nuklir ke Ukraina. Viva Militer melaporkan dalam berita pada Rabu 21 September kemarin, Putin memastikan pengerahan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia ke Ukraina sebanyak 300 ribu personel. Tak cuma itu, Putin juga memastikan jika Rusia tak segan menggunakan senjata nuklir dan ancaman itu bukan cuma gertakan. Putin menyatakan Rusia akan melakukan apapun demi melindungi rakyat dan kedaulatan nasional. Selain itu, Putin juga menjamin komitmen Rusia terhadap negara-negara sekutunya dalam hal menjaga keamanan. Jaminan itu tak terkecuali dengan menggunakan senjata nuklir untuk menyerang musuh-musuh Rusia. Untuk membela Rusia dan rakyat, kami pasti akan menggunakan semua sumber daya yang kami miliki dan ini bukan gertakan. Rusia akan melakukan segalanya untuk menyediakan lingkungan yang aman, kata Putin. Ancaman Putin itu direspon keras oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Ben Hodges, mantan Komandan Angkatan Darat Eropa dan Afrika Amerika Serikat. Hodges juga tidak yakin Putin berani memberi perintah serangan nuklir ke Ukraina. Akan tetapi jika sampai hal itu benar-benar terjadi, maka Hodges juga meyakinkan bahwa Amerika tidak akan tinggal diam. Amerika akan membalas dengan menghancurkan pangkalan militer Rusia dengan tidak menggunakan senjata nuklir. Salah satu sasaran yang bakal dilibas Amerika juga, yaitu serangan nuklir Rusia terjadi adalah pangkalan armada Laut Hitam milik Angkatan Laut Rusia VMF di Sevastopol dan juga semenanjung Crimea. Putin tahu AS harus merespon jika Rusia menggunakan senjata nuklir. Tanggapan AS mungkin bukan nuklir tetapi bisa menjadi serangan yang menghancurkan armada Laut Hitam atau menghancurkan pangkalan Rusia di Crimea. Sementara itu, Biden kecam ancaman nuklir Putin, desak sekutu PBB lawan perang Rusia-Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam keras invasi Rusia ke Ukraina pada Rabu. Biden menegaskan kepada Majelis Umum PBB bahwa perang yang tidak beralasan secara langsung melanggar piagam organisasi itu. Ia juga memperingatkan meningkatnya ancaman nuklir oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Mari kita bicara dengan jelas. Seorang anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerbu tetangganya berusaha menghapus negara berdaulat dari peta. Rusia tanpa malu-malu melanggar prinsip inti piagam PBB, tidak lebih penting daripada larangan yang jelas terhadap negara-negara yang mengambil wilayah tetangga mereka dengan paksa. Pernyataan Biden ini terjadi ketika Eropa menghadapi krisis terbesarnya sejak Perang Dunia II ketika negara-negara bergulat dengan cara mencegah invasi Rusia ke Ukraina. Ini adalah pertama kalinya dalam 3 tahun Majelis Umum PBB mengizinkan sesi tatap muka karena pandemi virus corona. Kata-kata Putin sendiri juga membuat tujuan sebenarnya tak salah lagi. Tepat sebelum dia menyerang, Putin menegaskan dan dia mengutip, Ukraina diciptakan oleh Rusia dan juga tidak pernah memiliki negara bagian yang sebenarnya. Perang ini tentang memadamkan hak Ukraina untuk hidup sebagai negara jelas dan sederhana. Tak peduli apalagi yang terjadi di dunia, Amerika Serikat siap untuk melakukan tindakan pengendalian senjata yang kritis. Perang nuklir juga tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh diperangi. Rusia menghindari cita-cita non-proliferasi yang dianut oleh setiap negara lain di konferensi peninjauan NPT ke-10 dan sekali lagi hari ini, seperti yang dia katakan, mereka membuat ancaman yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan senjata nuklir. Seperti diketahui, Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial di Rusia pada Rabu 21 September pagi dalam pidato yang direkam sebelumnya di televisi. Dia tidak memberikan banyak perincian dalam pidatonya tentang apa yang akan terjadi dengan mobilisasi militer parsial, tapi itu bisa berarti bahwa bisnis dan warga Rusia harus berkontribusi lebih banyak
pada upaya perang. Negara itu juga belum menyatakan perang terhadap Ukraina, meskipun telah menginvasi pada Februari lalu, sebuah invasi yang masih disebut operasi militer khusus. Namun Putin mengancam akan menggunakan senjata nuklir dan pidato paginya yang ditegur keras oleh Biden. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengucapkan sentimen serupa dalam sambutan pembukaannya kepada badan tersebut pada Selasa yang mengatakan dunia dalam bahaya dan lumpuh mengutip kemiskinan, perubahan iklim dan perang. Piagam PBB dan cita-cita yang diwakilinya berada dalam bahaya dan kami memiliki kewajiban untuk bertindak. NATO bilang Rusia tidak akan memenangkan perang nuklir. Aliansi militer pimpinan AS NATO sudah mengatakan dengan jelas kepada Rusia bahwa negara itu tidak akan dapat memenangkan perang nuklir. Begitu dikatakan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg kepada Reuters di sela-sela sidang umum PBB di New York pada Rabu. Ini adalah retorika nuklir yang berbahaya dan juga sembrono. Dia tahu betul bahwa perang nuklir tak boleh diperjuangkan dan tidak dapat dimenangkan dan itu akan memiliki konsekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Rusia. Ditanya apa yang akan dilakukan NATO jika Rusia menggunakan senjata atom, Stoltenberg mengatakan itu tergantung pada keadaan, namun NATO sudah sangat jelas dalam komunikasinya dengan Moskow beberapa waktu lalu bahwa perang nuklir tidak dapat dimenangkan oleh Rusia. Sejauh ini kami belum melihat adanya perubahan dalam postur nuklir kesiapan nuklir, tetapi kami memantau ini dengan sangat cermat dan kami tetap waspada. Dalam pidato yang disiarkan Rabu pagi, Putin menuduh Barat berusaha memecah belah Rusia dan mengatakan Moskow akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan integritas teritorial negara itu, termasuk